Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Nurdin Bahtiar SSTMT selaku Ketua Dosen Penguji dalam sidang saya kali ini. Yang terhormat juga kepada Bapak Panji Wisnuwirawan STMT selaku dosen penguji saya. Yang terhormat juga kepada Dr. Aris Pujiwidodo SSTMT selaku dosen pembimbing 1 saya dan Bapak Edi Suharto STMkom selaku dosen pembimbing 2 saya. Sebelumnya terima kasih atas kesediaan waktunya dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Rahmadi Dewantara dengan NIM 240601181200009. Izinkan saya di sini mempresentasikan tentang hasil penelitian atau hasil tugas akhir atau skripsi saya yang berjudul Pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Menggunakan Model Proses Kanban. Ya, pada bagian pertama presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah. Oke, kita masuk ke apa yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan. Sesuai dengan topik atau objek penelitian kita yaitu sistem keuangan. Pada era seperti sekarang ini dengan perkembangan teknologi yang ada, sistem keuangan dapat dikategorikan dari sisi penerapannya itu menjadi dua. Yang pertama adalah sistem keuangan tradisional dan juga sistem keuangan yang berada pada lingkungan cloud. Sistem keuangan tradisional adalah sistem yang masih menggunakan cara manual dalam pengelolaan data dan juga dokumentasi data. Selain itu, yang maksud dalam tradisional accounting atau sistem keuangan tradisional ini adalah penggunaan aplikasi desktop yang berada pada PC atau komputer atau laptop perusahaan yang hanya dapat diakses di perusahaan tersebut. Kekurangan dari sistem keuangan tradisional ini terdapat beberapa, antara lain adalah kemungkinan terjadi kesalahan dalam proses pengelolaan data akibat human error. Yang kedua adalah sulitnya aksesibilitas dari data keuangan yang ingin didapatkan. Hal tersebut yang memicu sistem keuangan baru dalam penerapan, yaitu sistem keuangan yang berada pada lingkungan cloud. Sistem keuangan cloud adalah sistem keuangan yang menggunakan teknologi cloud dalam penerapannya. Lebih detailnya lagi untuk cloud accounting atau sistem keuangan cloud akan kita bahas pada slide berikutnya. Yang pasti dengan adanya cloud accounting ini akan dapat mengatasi permasalahan yang ada pada sistem keuangan tradisional, yaitu akan meminimalkan terjadinya kesalahan pengelolaan data akibat human error dan juga akan memudahkan aksesibilitas data keuangan untuk diakses. Hal tersebut juga yang memicu beberapa perusahaan ingin melakukan migrasi dari sistem keuangan tradisional ke sistem keuangan berbasis cloud. Begitupun yang akan dilakukan oleh PT Elektra Corpora Indonesia atau EEC Indonesia. Pada sistem keuangan EEC Indonesia saat ini terdapat 6 masalah secara garis besar yang muncul dalam penggunaan sistem keuangan secara tradisional. Yang pertama adalah inkonsistensi data. Yang dimaksud inkonsistensi data di sini adalah terdapat perbedaan data antara data yang dikelola oleh divisi keuangan atau staf keuangan dengan data yang dikelola oleh direktur keuangan. Hal ini akan menimbulkan masalah ke depannya jika secara terus-menerus terjadi perbedaan. Yang kedua adalah kesulitan dalam pengawasan. Karena sistem keuangan yang dapat diakses hanya dapat dilakukan oleh staf keuangan. Hal ini yang menyulitkan dari direktur keuangan maupun direktur utama untuk melihat bagaimana kondisi keuangan atau data keuangan perusahaan secara real time. Selanjutnya, arsip dokumen yang tidak terdokumentasi dengan baik. Karena masih menggunakan sistem keuangan tradisional, untuk mengakses arsip, untuk melakukan dokumentasi arsip itu memang masih mengalami kesulitan, terutama untuk data-data yang sudah berada pada tahun-tahun yang cukup jauh atau cukup lama dari tahun sekarang. Selanjutnya adalah kesalahan laporan keuangan. Karena perhitungan laporan keuangan dilakukan masih secara manual, sehingga sangat besar kemungkinan untuk terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan. Hal ini juga menjadi concern utama dalam pembuatan aplikasi ini. Selanjutnya adalah data yang tidak terintegrasi. Pada sistem yang sekarang, data dari masing-masing jurnal masih terletak secara terpisah atau tidak terintegrasi. Begitupun dengan data laporan keuangan, sehingga
karena tidak ada integrasi dalam pengelolaan data keuangan yang begitu besar, ya balik lagi akan muncul kesalahan-kesalahan atau memungkinkan sekali untuk memunculkan kesalahan penginputan atau pengelolaan data. Yang terakhir, yang menjadi salah satu concern juga adalah kesulitan penentuan pelaksanaan proyek dalam EEC Indonesia dari sisi keuangan. Dari 6 permasalahan tersebut sangat mempengaruhi atau mengganggu proses pengambilan keputusan dari pimpinan perusahaan. Maka dari itu, dari permasalahan yang ada, dikembangkan sebuah sistem keuangan berbasis cloud dengan menggunakan model proses Kanban. Nah, mengapa Kanban? Karena dengan menggunakan Kanban, memungkinkan adanya perubahan requirement selama pengembangan. Yang mana pada proyek kali ini atau pada pengembangan sistem keuangan ini, aplikasi sistem keuangan ini sangat memungkinkan sekali adanya perubahan requirement di tengah-tengah proses pengembangan. Yang kedua, tidak terdapat role pasti dalam anggota tim selain product owner dan juga developer. Yang ketiga, efisiensi waktu dalam pengembangan perangkat lunak. Untuk efisiensi waktu ini akan saya jelaskan lebih detail lagi pada slide berikutnya. Pada slide-slide berikutnya. Oke, untuk salah satu cara memecahkan masalah pada nomor 6 yang sudah saya jelaskan tadi adalah dengan menerapkan sebuah pengelompokan proyek berdasarkan skala prioritas untuk dikerjakan. Untuk melakukan hal tersebut, saya menggunakan algoritma K-means clustering. Lagi-lagi, kenapa harus K-means clustering? Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anwar dan kawan-kawan dan juga Harjanto dan kawan-kawan, pengelompokan proyek berdasarkan prioritas atau pengelompokan sebuah objek dapat dilakukan dengan K-means dan juga DBSCAN. Keduanya sebenarnya kedua metode atau algoritma ini dapat mengelompokkan sebuah data dengan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan menggunakan K-means clustering dengan menggunakan perhitungan indeks Davis-Baldwin menghasilkan nilai akurasi sebesar 0,996. Dan pada DBSCAN menggunakan perhitungan akurasi siluet koefisien menghasilkan nilai sebesar 0,153. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua metode ini sebenarnya sudah sangat baik untuk mengelompokkan beberapa objek atau sebuah data. Tapi yang menjadi alasan utama penggunaan K-means clustering adalah karena K-means clustering pada parameter pertama atau parameter yang digunakan adalah jumlah cluster. Sedangkan untuk DBSCAN adalah nilai epsilon dan minimum point yang digunakan sebagai parameter. Karena pada penelitian ini yang diketahui pertama adalah jumlah cluster yang diinginkan adalah 3, maka dari itu K-means clustering digunakan. Sedangkan kalau menggunakan DBSCAN akan cluster yang dihasilkan bisa jadi lebih atau kurang dari 3, seperti itu. Nah, dengan demikian yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan sistem keuangan untuk mengelola data keuangan di EEC Indonesia dan juga bagaimana penerapan K-means clustering untuk menentukan prioritas proyek untuk dikerjakan. Yang mana selaras dengan tujuannya yang kita harapkan sebagai peneliti adalah dapat menghasilkan sebuah aplikasi sistem keuangan berbasis web dalam lingkungan cloud dan juga menerapkan algoritma K-means, berhasil menerapkan algoritma K-means clustering untuk menentukan prioritas dari proyek, seperti itu. Lalu untuk manfaat dari penelitian ini kita dapat kategorikan menjadi atau kita dapat bagi menjadi 3 pihak. Yang pertama adalah peneliti, yaitu mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru dari penelitian yang dilakukan, yang juga teori-teori yang berkaitan di dalamnya. Yang kedua yaitu bagi perusahaan, yang pertama adalah laporan yang dihasilkan menjadi akuntabel atau tepat atau dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, dokumentasi yang baik atau arsip yang dihasilkan untuk dokumentasi data akan jauh lebih baik. Bagi pengguna yang pertama adalah memudahkan pengelolaan data karena semua sudah terintegrasi dalam satu sistem. Yang kedua, pembuatan laporan secara otomatis yang otomatis memudahkan dan meminimalkan kesalahan human error dalam pembuatan laporan. Lalu aksesibilitas yang mudah karena aplikasi yang dibangun berbasis cloud. Jadi bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Dan terakhir membantu pengambilan keputusan bagi pimpinan perusahaan. Yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini yang pertama adalah aplikasi berbasis web dengan pengguna yang terlibat yaitu direktur utama, direktur keuangan, dan staf keuangan.
Selanjutnya adalah aplikasi dapat melakukan pendataan mengenai keuangan berupa transaksi dan akun keuangan serta pengelolaan finansial proyek. Selanjutnya pembuatan laporan keuangan secara periodik yang dilakukan secara otomatis oleh sistem. Selanjutnya itu pengelompokan proyek dibagi menjadi 3 klaster, yaitu high, medium, dan low, yang berdasarkan data yang diinput dari direktur utama. Lalu selanjutnya direktur keuangan dan direktur utama melakukan approval atau persetujuan terhadap setiap transaksi dan laporan yang dibuat oleh staf keuangan, sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan antara staf keuangan dan pimpinan perusahaan. Yang terakhir adalah aplikasi tidak dapat melakukan pembayaran transaksi keuangan secara langsung melalui sistem ini, seperti itu. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah landasan teori yang berkaitan dalam penelitian ini. Terdapat beberapa. Yang pertama ada cloud accounting, yang kedua adalah metode agile, yang ketiga adalah model proses Kanban, yang keempat ada Iconix process, yang kelima ada K-means clustering, berikutnya ada silhouette score, ada Unified Modeling Language atau UML, dan yang terakhir ada black box testing yang akan kita bahas semuanya secara satu-satu. Yang pertama ada cloud accounting. Cloud accounting adalah sistem akuntansi portable yang terintegrasi yang menggunakan data dari server dengan bantuan software akuntansi atau aplikasi keuangan yang kompatibel dan terkoneksi dengan fasilitas internet. 3 komponen utama yang perlu ada dalam cloud accounting yaitu adalah server yang dapat menampung data keuangan, yang kedua adalah aplikasi data keuangan yang berada dalam lingkungan cloud, dan yang ketiga adalah PC atau hardware atau laptop dan sejenisnya yang dapat terhubung dengan internet. Selanjutnya adalah metode agile. Metode agile adalah sebuah framework konseptual atau sebuah langkah-langkah konsep untuk dalam hal software engineering yang dimulai dari fase planning dengan interaksi iteratif dan incremental sepanjang life cycle dari sebuah proyek atau pengembangan produk. Bisa dilihat sesuai dengan gambarnya ya, iteratif dan incremental. Dia mengulang terus dan maju ke pengulangan berikutnya seperti itu. Tujuan utama dari metode agile ini adalah untuk dapat mengadaptasi perubahan selama proses pengembangan sebuah perangkat lunak tanpa harus mengorbankan sumber daya dan apa yang sudah dikerjakan secara berlebihan, seperti itu. Lalu kita akan bahas model proses Kanban. Kanban sendiri adalah salah satu model proses yang merupakan bagian atau turunan dari metode pengembangan agile. Kanban memiliki tujuan untuk mereduksi waktu dalam penyelesaian sebuah proyek atau efisiensi waktu pengerjaan sebuah proyek. Memang Kanban ini menjadi fokus utamanya adalah efisiensi waktu. Dan juga pada Kanban ini tidak memiliki role pasti dalam tim, melainkan hanya 2. Yang pertama itu adalah product owner, dan kedua adalah anggota dari tim. Karena Kanban tidak memiliki life cycle atau segmen life cycle yang pasti seperti Scrum yang representasinya adalah sprint, tapi Kanban di sini untuk membatasinya adalah dengan konsep limit WIP atau limit work in progress. Jadi pada setiap kolom itu dapat ditentukan berapa sih limit dari setiap kolom tersebut. Sebagai contoh pada di sini ada kolom development, test, dan juga release. Di sini masing-masing mempunyai limit work in progress. Tujuannya apa? Supaya tim pengembang bisa fokus pada tasnya masing-masing, dan ketika tas tersebut sudah selesai, dapat langsung mengerjakan tas lain, tidak harus menunggu segmen waktu tertentu selesai. Hal itu juga yang mendorong bahwa Kanban ini mengedepankan efisiensi waktu pengerjaan. Artefak yang dihasilkan dalam Kanban ini adalah Kanban board. Ya, selanjutnya adalah Iconix process. Iconix process merupakan sebuah metode pengembangan perangkat lunak yang dilandasi oleh use case atau use case driven. Hal ini juga yang menyebabkan artefak yang dihasilkan oleh Iconix process ini adalah UML. Pada penelitian ini, Iconix process digunakan hanya sebagai artefak. Yang diambilnya adalah artefak dari Iconix process ini yang disesuaikan. Tidak semua artefak yang dihasilkan, tapi disesuaikan dengan apa yang kita lakukan menggunakan model proses Kanban. Iconix process ini dipilih untuk menjadi artefak model proses Kanban karena memang Iconix process ini tepat digunakan dalam pengembangan agile.
Yang mana Kanban itu salah satu dari model proses dalam pengembangan metode Agile. Selanjutnya K-means clustering merupakan salah satu metode clustering non-hierarki yang cara kerjanya mempartisi data ke dalam satu atau lebih cluster, yang mana dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang sama dengan parameter pertama yaitu banyaknya jumlah cluster. Selanjutnya ada silhouette score, yaitu adalah sebuah alat ukur atau sebuah pengukuran validitas suatu cluster. Silhouette koefisien. Silhouette score adalah nilai rata-rata dari silhouette koefisien. Silhouette koefisien sendiri berkisar nilainya dari min 1 sampai 1. Jika mendekati min 1 berarti cluster yang dihasilkan kurang baik. Jika mendekati 1 maka cluster yang dihasilkan baik. Begitupun juga dengan nilai silhouette score yang merupakan rata-rata ya dari nilai silhouette koefisien, yang mana ketika mendekati 1 maka objek sudah berada pada cluster yang tepat. Jika mendekati 0 maka mendekati min 1, maka objek berada pada cluster yang salah. Ya, sekarang kita masuk ke Unified Modeling Language atau UML. UML sendiri memiliki tujuan umum untuk menentukan, menggambarkan, membangun, dan mendokumentasikan artefak dari sebuah sistem perangkat lunak. Pada pengembangan aplikasi ini tidak semua UML digunakan, hanya 4 UML saja yang digunakan. Yang pertama ada class diagram, yang merupakan kumpulan dari elemen model statik seperti kelas, tipe, fungsi atau metode, beserta relasinya. Yang kedua ada use case diagram, yang menggambarkan perilaku atau interaksi dari sistem, subsistem, kelas yang dapat dilakukan oleh aktor. Yang berikutnya ada sequence diagram yang merepresentasikan interaksi antar objek yang disusun dalam sebuah suatu urutan waktu seperti itu. Yang terakhir ada activity diagram yang berfungsi sebagai model komputasi atau workflow dengan tujuan untuk pemodelan bisnis. Selanjutnya di sini ada black box testing. Pada penelitian ini digunakan black box karena fokus utamanya hanya untuk menguji fungsionalitas dari aplikasi yang dihasilkan sesuai dengan pengertian dari atau definisi dari black box testing, yaitu pengujian yang dilakukan hanya dengan mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsionalitas dari perangkat lunak, atau dapat dikatakan sebagai pengujian yang berfokus pada fungsionalitasnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah metodologi penelitian. Pada penelitian ini terdapat 5 langkah atau 5 fase yang dilakukan. Yang pertama yaitu ada identifikasi dan perumusan masalah. Fase ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami apa permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada studi literatur yang digunakan untuk memahami teori yang dapat mendasari dan menjadi pendukung secara teoritis dalam penyelesaian masalah sehingga tujuan penelitian sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya ada analisis dan penentuan kebutuhan perangkat lunak. Fase ini dilakukan untuk mengetahui proses bisnis dan juga requirement dari aplikasi. Yang dihasilkan dari tahap ini atau fase ini adalah activity diagram yang menggambarkan proses bisnis, dan juga untuk kebutuhan perangkat lunak dihasilkan sebuah kebutuhan fungsional, use case, serta backlog. Backlog dihasilkan karena kita menggunakan model proses Kanban. Dalam use case sendiri terdiri dari daftar aktor, ada use case diagram, dan juga skenario use case. Karena dalam model proses Kanban tidak terdapat fase desain, jadi untuk fase desain kita masukkan ke dalam salah satu kebutuhan perangkat lunak, kita masukkan ke dalam backlog yang akan dikerjakan dalam fase pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya adalah fase pengembangan perangkat lunak, dilakukan dengan melakukan proses pengkodean dari setiap task yang ada pada Kanban board. Kanban board pada pengembangan aplikasi ini dibagi menjadi hanya 3 kolom, yaitu to do, in progress, dan done. Dan untuk limit work in progress pada Kanban board untuk kolom in progress yaitu 3. Namun sesuai dengan task pertama yang ada pada backlog yaitu desain sistem, pada pengembangan perangkat lunak ini yang dikerjakan pertama adalah proses desain terlebih dahulu yang menghasilkan sebuah sequence diagram dan kelas diagram. Pada fase pengembangan ini juga akan didefinisikan atau lebih detailkan kembali mengenai proses clustering atau proses penentuan proyek berdasarkan prioritas. Lalu selanjutnya pada pengembangan ini selalu dicek apakah ada perubahan requirements selama proses pengembangan. Jika tidak, maka akan lanjut ke fase berikutnya. Jika iya, kita akan kembali lagi untuk menentukan
proses analisis dan penentuan kebutuhan perangkat lunak. Kita lihat apakah akan merubah proses bisnisnya, dan kita pastikan akan menambahkan pada backlog seperti itu. Nah, kedua fase ini adalah analisis penentuan kebutuhan dan pengembangan perangkat lunak adalah fase yang berulang, atau yang di sini kita lihat sebuah Kanban life cycle-nya di sini seperti itu. Dan yang terakhir ada pengujian perangkat lunak yang dilakukan untuk menguji apakah aplikasi yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan pada saat perancangan aplikasi. Dilakukan dengan menggunakan metode black box testing yang di dalamnya dilakukan 2 tahap ya, yaitu pembuatan rencana pengujian dan dilanjutkan dengan melakukan pengujian itu sendiri. Lalu sekarang kita akan bahas tentang metode yang kita lakukan untuk untuk proses clustering. Ya, untuk proses menentukan prioritas proyek dengan K-means clustering terdapat 4 fase atau 4 tahap, yaitu pertama pengumpulan data, yang kedua ada pre-processing data, yang ketiga ada clustering data, dan yang keempat adalah uji ketepatan cluster. Untuk pengumpulan data dikumpulkan berdasarkan input data dari user aplikasi ini, yaitu usernya adalah direktur utama dari perusahaan, yang berisi 8 atribut seperti nama, lokasi, kategori, status, kontrak, PM, tanggal mulai dan tanggal akhir proyek. Lalu pre-processing data. Dari ke-8 data yang dimasukkan, yang menjadi parameter hanya 4. Yang pertama itu ada jarak mulai proyek yang didapatkan dari tanggal mulai proyek dikurang tanggal hari ini. Lalu durasi proyek yang didapatkan dengan tanggal akhir proyek dikurangi dengan tanggal mulai proyek. Lalu ada kategori proyek yang merepresentasikan merepresentasikan nilai dari masing-masing kategori proyek. Semakin besar nilainya, semakin tinggi prioritas dari proyek tersebut. Yang terakhir juga ada parameter besar tidaknya kontrak proyek. Ya, masuk ke proses clustering data. Pada proses clustering yang pertama dilakukan adalah penentuan jumlah cluster. Yang pada penelitian ini adalah ada 3 cluster ya, yaitu high, medium, dan low priority. Lalu dilakukan penentuan titik pusat centroid. Nah, untuk menentukan titik pusatnya, ini kita lakukan proses scoring ya, dengan kriteria seperti pada tabel berikut ini. Lalu setelah proses scoring dilakukan, lanjut dilakukan perhitungan Euclidean distance untuk menghitung antara jarak objek dengan titik pusat cluster. Setelah dilakukan itu, ditentukan lagi titik centroid baru, dilakukan lagi perhitungan Euclidean distance sampai cluster yang dihasilkan konvergen, atau sampai tidak ada data atau objek data yang berpindah lagi antara satu cluster ke cluster lain. Lalu terakhir adalah uji ketepatan cluster yang dilakukan dengan penghitungan silhouette score. Yang pertama adalah menghitung nilai rata-rata objek dalam satu objek dengan objek lainnya dalam cluster yang sama. Yang kedua, menghitung nilai rata-rata suatu objek pada satu cluster dengan objek lainnya pada cluster yang berbeda. Lalu kita menghitung nilai silhouette koefisiennya dan menghitung nilai silhouette score-nya. Seperti itu. Langsung kita masuk ke hasil dan pembahasan dari penelitian kali ini, yang akan menjelaskan utamanya adalah pengguna aplikasi, kebutuhan fungsional, backlog, tim development, Kanban board, proses clustering, dan pengujian aplikasi. Ya, dalam hasil yang dari fase pertama, yaitu analisis dan penentuan kebutuhan perangkat lunak, yang pertama kita hasilkan adalah proses bisnis. Proses bisnis di sini direpresentasikan dalam sebuah activity diagram. Lalu yang dihasilkan berikutnya adalah kebutuhan fungsional. Dari proses bisnis yang sudah diketahui, dirumuskan kebutuhan fungsional yang dapat dilakukan oleh sistem atau yang dapat dilakukan dalam aplikasi ini. Jadi kita buat interaksi antara pengguna dengan sistem ya, yang digambarkan dengan use case diagram supaya kita dapat mengetahui ya apa saja yang bisa dilakukan oleh pengguna atau aktor dalam sistem ini. Yang terakhir, karena kita menggunakan model proses Kanban, kita akan masukkan kebutuhan fungsional tadi ke dalam sebuah backlog seperti itu. Selanjutnya kita akan lebih membahas fokus kedua ya, pengguna aplikasi dan juga backlog yang dihasilkan. Pengguna aplikasi sistem keuangan EEC Indonesia ini ada 3, yaitu Finance Division atau staf keuangan. Yang kedua ada Finance Director atau direktur keuangan. Yang ketiga ada Executive Director atau direktur utama. Lalu backlog pertama pada yang dihasilkan yaitu terdapat 22 parent issue dan
Jika dihitung bersama child issue ditandakan dengan ada gambar fork, yang bisa lihat pada gambar, itu jika dihitung bersama child issue-nya terdapat 54 issue atau 54 task yang harus dikerjakan. Ya, untuk Kanban timnya untuk product owner yaitu ada dari EC Indonesia ada Bapak Soeharto, dan untuk developernya sendiri yaitu ada saya sendiri yaitu Made Dewata. Lanjut kita masuk ke tahap pengembangan perangkat lunak. Dalam pengembangan perangkat lunak ini, pengembangan perangkat lunak aplikasi ini terdapat total 21 langkah yang dilakukan. Yang pertama itu dimulai dari bisa kita lihat dari desain sistem dan diakhiri dengan membuat landing page. Nah, jika kita lihat di sini terdapat perbedaan ya antara jumlah jumlah isu pada langkah pertama. Di situ terlihat ada 22 isu dan jumlah isu pada kolom dan menjadi 24 isu. Hal ini menunjukkan bahwa ada penambahan requirement di tengah-tengah proses pengembangan. Yaitu penambahan requirement ada dua. Yang pertama menambahkan data tanda tangan pada langkah 11 dan membuat landing page pada langkah 19. Kedua hal ini yang berpengaruh pada proses bisnis lebih ke penambahan data tanda tangan ya. Karena merubah proses bisnisnya dari awal seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lebih membahas tentang salah satu fitur yaitu prioritas proyek dengan K-means clustering ya, algoritma K-means clustering. Kita lihat hasil input data di sini ada 7 data yang dihasilkan yang diinput oleh eksekutif direktur utama dengan data seperti yang ada pada gambar. Lalu kita lakukan pre-processing data, yaitu menentukan 4 parameter tadi ya. Yang pertama ada jarak mulai proyek, durasi proyek, kategori proyek, dan kontrak proyek. Dengan masing-masing nilai yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Lalu masuk ke dalam proses clustering data. Di sini untuk penentuan centroid pertama itu kita bisa lihat pada gambar yang berlatar belakang hitam. Di situ untuk yang centroid pada pusat pertama itu adalah yang memiliki poin paling besar. Untuk pusat centroid di cluster low itu ada dengan poin terkecil. Untuk yang centroid pada cluster medium adalah nilai median atau nilai tengah dari proyek yang ada seperti itu. Lalu hasil ketepatan cluster dilakukan dengan silhouette score dan menghasilkan nilai 0,795 dan masuk ke dalam kategori hasil yang cluster yang dihasilkan adalah baik. Dengan semua 21 langkah itu sudah menghasilkan sistem keuangan EEC berbasis web dalam lingkungan cloud dengan salah satu fitur utamanya adalah utamanya yaitu adalah adalah pengelolaan data keuangan dan juga ada penentuan prioritas proyek dengan yang pada kasus ini menggunakan K-means clustering. Ya, selanjutnya saya akan mendemokan sedikit dari program yang telah dihasilkan. Ya, di sini saya akan mendemonstrasikan untuk program sistem keuangan di EEC Indonesia. Ketika kita masuk, halaman pertama yang akan ditampilkan adalah landing page seperti ini, yang mana ketika kita mengklik about, di sini ada langsung ke link ke websitenya EEC Indonesia dan kontak juga sama. Lalu yang kita lakukan di sini adalah sign in atau get started, ini akan meredirect ke halaman login. Ya, jadi ada di sini udah terimplementasikan multi user login ya, yang mana untuk contoh di sini untuk finance division terlebih dahulu kita login sebagai finance division ya dengan email dan password seperti berikut. Ya. Setelah itu kita akan login ke portalnya finance division. Ya. Oke, sekarang kita sudah berhasil masuk ke portal finance division. Jadi karena finance division ini belum memiliki data tanda tangan, maka harus memasukkan data tanda tangan terlebih dahulu. Sebagai contoh, ini kita masukkan data tanda tangan. Kita submit aja. Setelah
user melakukan submit atau mengupload data tanda tangan, user baru dapat untuk mengakses seluruh fitur atau seluruh halaman yang ada pada sistem keuangan ini. Ya, bisa dilihat pada halaman dashboard di sini. Ini menampilkan data profit atau loss dari data keuangan ESG Indonesia selama 5 tahun terakhir, menampilkan data aktif proyek, akan juga menampilkan lokasi di mana proyek yang sedang aktif. Lalu di sini juga dapat melakukan perubahan status transaksi dari yang sudah diterima oleh direktur utama atau executive director untuk dilakukan pembayaran seperti itu. Kita langsung masuk ke menu. Sebelum itu di sini akan menampilkan juga activity log bahwa transaksi apa saja sih yang harus untuk dibayar oleh finance division dan juga laporan apa saja yang sudah di-approve oleh direktur utama seperti itu. Di sini juga ada quick link. Lalu kita coba masuk ke halaman profile. Ya, di sini akan menampilkan data lengkap dari user Danang Amin Suyono dengan data tanda tangannya. Langsung kita masuk ke yang kedua adalah pengelolaan data akun pembukuan. Di sini ditampilkan data akun berdasarkan kategori. Di sini kita bisa melakukan filter, bisa melakukan ekspor juga ke dalam 3 format, yaitu Excel, CSV, dan PDF. Ini tidak akan saya demokan. Yang lebih akan saya demokan adalah untuk pengelolaan datanya ya. Kalau ingin menambahkan account, di sini kita ambil contoh. Ini saya submit. Oke, data berhasil ditambahkan. Dan ini masuk ya untuk kategorinya di sini. Untuk akun pembukuannya dengan kategori aktif lancar. Lalu ketika kita ingin melakukan edit, tinggal application lalu edit. Untuk melakukan edit akun, di sini akan menampilkan activity log ya, siapa yang sudah membuat akun pembukuan ini, dan nanti ketika diedit pun, ini sebagai contoh, tambahkan aja, kita rubah, ini kita tetap ini jadi 1, kita submit, nanti akan kita lihat bahwa, nah ini akan ada notifikasi akun berhasil dirubah. Jadi ketika kita lihat lagi, nah ini akan lihat ya siapa yang sudah mengupdate, siapa yang membuat, dan kapan aktivitas itu dilakukan. Itu dan sini juga bisa melakukan filter ya di halaman edit ataupun menambahkan data. Lalu ini kita hapus, akan menampilkan sebuah alert ya, apakah Anda yakin. Ini ketika kita yes, dia akan menghapus datanya. Seperti itu untuk pengelolaan akun. Pengelolaan akun ini hanya dapat dilakukan oleh finance division atau staf keuangan. Nah, untuk jurnalnya, pengelolaan jurnal, kita ada 3, ada jurnal kas, jurnal mandiri operasional, dan jurnal mandiri escrow. Ini kita masuk ke jurnal kas terlebih dahulu. Ya, pada jurnal kas ini, kita dapat melihat informasi saldo kas, dan juga di sini transaksi apa saja yang ada ya. Bisa lakukan filter juga dan ekspor. Tapi tidak akan saya demokan. Yang saya akan demokan di sini lagi untuk mengelola data transaksinya ya. Lebih utama di sini bisa untuk mengupdate, sebagai contoh kita masukkan 200 juta, ini mengupdate langsung saldo kasnya ya. Dan saldo kas ini akan di update setiap tahunnya ya, di akhir tutup pembukuan, saldo akhirnya akan otomatis menjadi saldo awal di tahun berikutnya seperti itu. Nah, kita masuk ke menambah transaksi. Oke, ini untuk ada tanggal, ada token. Kita masukkan terlebih dahulu. Ya, di sini dapat notifikasi bahwa transaksi telah berhasil ditambahkan. Yang kita tambahkan tadi yang ini ya. Ini bisa kita lihat statusnya masih pending karena belum mendapatkan approval dari finance director dan juga executive director. Lalu ketika kita mau melihat detail transaksinya, kita klik ini dan view. Ya, dia akan menampilkan halaman seperti ini mengenai detail transaksi, aktivitas yang dilakukan dalam transaksi ini, dan ini bisa kita lihat untuk file-filenya. Dan kalau image dan Word juga bisa semuanya untuk dilihat lebih detail.
Lanjut kita kembali lagi untuk melakukan edit ya pada transaksi ini. Oke, kita masuk ke halaman edit sekarang. Ini sebagai contoh kita hanya merubah ini aja, type-nya dari posted menjadi draft. Kita submit lagi. Ya, di sini dia berubah ya menjadi draft. Seperti itu, dan balik lagi nanti bakal untuk di activity log-nya akan muncul ya bahwa data telah diupdate seperti itu. Lalu kita bisa hapus di sini. Ya, kita tinggal klik delete dan akan muncul notifikasi seperti itu dan kita bisa tinggal menghapus. Selanjutnya untuk jurnal lainnya secara garis besar sama persis untuk fungsinya, hanya beda ini jurnal mandiri operasional dan jurnal escrow. Mandiri escrow. Lalu kita masuk ke halaman project. Oke, ini di halaman project bisa dilihat bahwa ada beberapa informasi, yaitu lokasi di mana project yang sedang aktif. Di sini juga kategori ya atau summarize dari data finansial dari project. Di sini ada project yang dalam status to do harus dikerjakan. Di sini ada project manager yang sedang aktif menjalankan atau menjadi PM di sebuah project gitu ya. Nah, di sini adalah hasil yang ditampilkan dari proses menentukan prioritas seperti itu. Ya, di sini juga ada beberapa data dari proyek. Lalu untuk finance division ini hanya dapat mengakses melihat detail ya dari transaksi seperti itu. Ini sebagai contoh kita coba untuk melihat yang ini. Oke ya, di sini akan ditampilkan ada 4 menu, yaitu overview, yaitu rangkuman dari menu-menu lainnya yang berisi ada file apa saja yang terakhir ditambahkan, habis itu transaksi apa yang terakhir, lalu aktivitas terakhir apa saja yang dilakukan. Lalu ada di mana sih lokasinya seperti itu. Terus ini ada budget transaksi apa yang masuk ke sini ya, dari jurnal apa. Lalu filenya apa saja, sama ini filenya bisa dilihat juga ya, sama seperti tadi. Untuk activity-nya, nah di sini kelihatan ya project ini kapan dibuat, habis itu yang transaksi yang berpengaruh atau aktivitas yang berpengaruh terhadap project ini juga akan masuk seluruhnya pada menu ini seperti itu. Oke, lanjut ke menu laporan. Ya, di menu laporan di sini juga dapat melakukan filter ya. Di sini kita bisa menambahkan data laporan yang bisa kita cetak apakah mau balance sheet atau profit ledger dan tahunnya. Misal kita coba tahun 2018 ya. Ini type-nya juga posted. Kalau draft sama tidak muncul di halaman finance director dan juga executive director. Ini yang kita posted status pertama pending, maaf. Langsung kita submit aja. Ya, ini bisa berhasil tambahkan kalaupun kita edit. Ya, setelah kita rubah ke profit ledger, habis itu ke tahun 2024 misalnya. Lalu kita bisa klik submit saja. Nah, dia akan berubah ya, profit ledger 2024. Lalu kita juga dapat melihat detail dari laporan ini. Ya, sini ada datanya dibuat oleh siapa, diupdate oleh siapa, ini report detailnya dan summary-nya ya. Karena tidak ada transaksi yang ada pada 2024, jadi ini semua masih kosong ya. Lalu ini juga bisa kita cetak PDF ataupun Excel. Lalu ini juga bisa menghapus ya, tinggal menghapus dari laporan yang ingin dihapus, lalu kita edit dan dia akan menghapus data ya, seperti itu. Untuk semuanya ini dapat melakukan ekspor ya. Untuk ekspor laporan dapat dilakukan pada format PDF dan juga Excel. Seperti itu. Untuk finance division hanya itu yang dapat dilakukan. Kita pindah ke halaman ke portal finance director. Kita melakukan sign out dulu, lalu kita masuk dengan ini ya, dengan email dan password sebagai finance director. Ya, pada finance director ini bisa dilihat ya, karena finance director ini sudah memiliki data tanda tangan, tidak muncul peringatan untuk mengupload tanda tangan terlebih dahulu. Untuk dashboard sama, untuk accounts juga sama, yang membedakan hanya pada akun ini tidak dapat melakukan apapun, hanya dapat melihat data.
Dan juga membedakan di dashboard, kalau yang tadi di finance division, di sini ada menu untuk melakukan pembayaran transaksi, tapi kalau di finance director untuk menu untuk menyetujui atau melakukan approval pada transaksi yang telah dibuat oleh finance division seperti itu. Ini kita lihat menu accounts. Nah, untuk account ini sama ya seperti finance division, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa, hanya dapat melihat saja. Untuk jurnal, kita coba lihat di cash journal. Yap, sama ya. Ini juga hanya dapat melihat, tidak dapat menambah atau mengubah, dan hanya dapat melakukan approval ya. Ketika telah dibuat data oleh finance division. Nah, pending di sini ada dua ya. Pending yang pertama itu ketika dibuat oleh finance division dan dapat di-approve. Itu pending, itu masih pending dan belum mendapatkan approval dari finance director dan executive director. Lalu ketika baru mendapatkan approval dari finance director juga statusnya masih pending ya. Ini coba, makanya di sini approvalnya sudah tidak bisa approval lagi karena sudah di-approve. Bisa kita lihat di menu view ini. Ya, bisa kita lihat di sini ya. Nah, Soeharto has approved this transaction on today. Jadi udah mendapatkan approval dari Soeharto, yaitu kita ya di sini dari Soeharto. Jadi tinggal menunggu approval dari eksekutif director. Lalu kita lihat ke menu project. Kalau menu project sama persis dengan finance division, hanya dapat melihat detail dari data proyek. Ini kita coba lihat. Ya, ini dari menu dari data proyek ya. Sama persis, ini bisa kita lihat juga hanya detail ya, detail transaksi, detail dari proyek. Ya, ini ya, bisa kita lihat sama seperti tadi. Untuk budget, file, activity-nya. Langsung kita masuk ke menu report. Secara garis besar sama dengan finance division, tapi yang berbeda ini finance director hanya dapat melihat ya dan melakukan ekspor. Seperti itu. Lalu kita langsung masuk ke user ketiga. Sama ya, ini dapat juga melihat profil pengguna. Selanjutnya kita masuk ke yang user terakhir, yaitu executive director. Ini coba login terlebih dahulu. Ya, di sini sudah berhasil masuk ya ke halaman dashboard executive director. Di sini sama tampilannya. Nah, ini yang berbeda bahwa di sini juga ada menu approval ya untuk setiap transaksi yang sudah mendapat approval dari finance director dan juga laporan yang telah dibuat oleh finance division seperti itu. Nah, ini mungkin kita coba untuk approval ini ya, cash transaction kita approve aja. Nah, dia hilang ya, transaksi sudah diupdate menjadi approve. Nanti kita akan lihat detailnya di halaman jurnal. Oke, sama ini ada activity log yang perlu untuk dikerjakan oleh executive director. Ada profil juga yang dapat dilihat. Ini profil dapat dilihat juga. Lalu untuk count, ya ini account sama ya dengan finance director, hanya dapat melihat saja. Lalu untuk jurnal, kita lihat untuk yang jurnal kas tadi udah kita approve ya, sudah di approve oleh executive director, dan kita akan melihat tadi pada finance director dan finance division statusnya pending dan sekarang berubah menjadi approve, statusnya sudah menjadi approve. Dan sebenarnya approve bisa dilakukan juga dengan menekan menu ini, tapi karena udah di approve ini jadi disable ya buttonnya. Filter sama bisa dilakukan juga dan export seperti itu. Lalu ke menu project. Ya, di menu project ini sebenarnya secara garis besar sama, namun yang membedakan bahwa di executive director ini dia bisa menambahkan data project ya sebagai itu. Jadi yang berpengaruh terhadap penentuan prioritas project hanya status 7. Ini kita lihat, nanti akan kita lihat bahwa hasilnya akan berbeda ya setelah kita menambahkan data ini. Kita klik submit dan ya, di sini data telah ditambahkan. Nah, bisa dilihat ya bahwa terdapat perubahan di sini. Yang low menjadi data yang kita tambahkan tadi, dan data pada high dan medium priority juga langsung berubah sesuai dengan seluruh data yang ada.
Lalu di sini juga dapat kita mengubah ya. Ya, di sini kita coba rubah. Ini menjadi tes 1 saja. Lalu kita submit. Ya, di sini project sudah berhasil di-update, ini sudah berubah ya. Menjadi tes 1 untuk melihat detail sama di tes, tinggal yang ditampilkan akan sama seperti di Finance Division dan juga Finance Director. Lalu kita akan mencoba menghapus ini, tinggal klik delete, dan akan muncul pesan notifikasi seperti ini, konfirmasi, tinggal yes delete, dan data tes 1 ini akan terhapus ya. Ya, di sini bahwa data tes 1 sudah terhapus dan kita lihat di sini bahwa sama lagi ya hasil dari proses K-means clustering-nya seperti itu. Seperti sebelum ditambahkan data tes 1 tadi, data proyek. Lalu kita ke menu report. Ya, di menu report ini Executive Director bisa melakukan approval ya. Approval seperti yang ada seperti bisa dilakukan di halaman dashboard. Bagi contoh kita melakukan approval di sini untuk profit ledger tahun 2022, tinggal kita approve saja. Dan dia statusnya akan berubah approve. Dan ini ketika kita approval juga, misal kita rubah statusnya menjadi reject, dia akan berubah menjadi reject seperti itu. Yap. Dan untuk view-nya akan ditampilkan sama ya seperti di halaman Finance Division. Ya. Mungkin itu untuk demo keseluruhan program. Mungkin tidak keseluruhan, ada beberapa fitur sebenarnya, fitur detail yang tidak saya demokan seperti filter, export, dan juga ada beberapa detail fitur lainnya. Tapi saya rasa untuk fitur-fitur utama yang dapat mengatasi atau sesuai dengan requirement yang diinginkan dari perusahaan tentang pembuatan sistem ini telah saya demokan. Selanjutnya hasil dari aplikasi ini akan dilakukan proses pengujian. Ya, dari aplikasi yang sudah dihasilkan dilakukan pengujian perangkat lunak menggunakan black box testing. Yang pertama dilakukan adalah penentuan rencana pengujian yang terdiri dari 22 kelas uji dan 170 butir uji, yang mana dilakukan pengujian dari setiap butir ujinya, dan setiap butir uji yang diuji memberikan persentase keberhasilan pengujian adalah 100% diterima. Seperti itu. Yang terakhir adalah penutup yang saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah telah dihasilkan aplikasi sistem keuangan pada PT Era Elektra Corpora Indonesia yang berfungsi untuk mengelola data keuangan perusahaan agar terdokumentasi dengan baik dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dari faktor keuangan. Yang kedua, aplikasi ini telah diuji menggunakan metode black box testing dan berdasarkan hasil uji tersebut, persentase keberhasilan adalah 100% sehingga aplikasi ini sudah layak digunakan. Yang ketiga, algoritma K-means clustering berhasil diterapkan untuk menentukan prioritas proyek dengan nilai silhouette score sebesar 0,795 yang menunjukkan hasil clustering telah baik atau hasil clustering dihasilkan telah baik karena mendekati angka 1. Lalu saran yang dapat dilakukan untuk penelitian kedepannya adalah aplikasi ini dapat melakukan transaksi perbankan yang terintegrasi dengan sistem yang informasi EDC ya, sehingga pembayaran transaksi itu bisa langsung dari sistem. Yang kedua, pengembangan aplikasi dapat menggunakan arsitektur microservice sehingga aplikasi bisa menjadi lebih mandiri, meningkatkan performa aplikasi, dapat mengadopsi teknologi baru dengan lebih fleksibel dan membuat aplikasi menjadi lebih scalable, baik itu scale set maupun scale up ya. Yang ketiga adalah pengujian aplikasi dapat diimplementasikan metode white box testing untuk mengetahui kualitas kode yang dihasilkan. Yang terakhir, pada proses clustering dapat menggunakan algoritma clustering lainnya ya, selain K-means clustering, sebagai perbandingan hasil dengan hasil dari algoritma K-means clustering yang telah dilakukan pada penelitian kali ini. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya mengenai tugas akhir, hasil tugas akhir atau skripsi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.